Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, para subscriber SPTV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan bisa menjalankan aktivitas puasa dengan lancar. Pada kesempatan kali ini akan saya coba paparkan secara singkat mengenai apakah penjara dapat membuat efek jera bagi pelaku kejahatan. Nah, akan saya coba paparkan mengapa diperlukannya pidana penjara. Dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak dijatuhkan oleh hakim dibandingkan dengan jenis-jenis pidana lainnya. Nah, tujuan dari pidana penjara ini, negara berharap dengan adanya penjara, para pelaku kejahatan ini bisa merenungi apa yang mereka kerjakan atau mereka lakukan, kejahatan-kejahatan mereka yang di luar sana dilakukan bisa direnungkan di dalam penjara. Karena sejatinya di dalam penjara itu bukan hanya seseorang itu dikurung dalam suatu ruangan, tetapi diberikan juga pemahaman-pemahaman, pendidikan, siraman rohani, dan konseling-konseling lainnya. Lantas fungsi penjara itu apa sih? Penjara itu atau BUI atau lembaga pemasyarakatan adalah fasilitas negara yang mana merupakan tempat seseorang untuk ditahan secara paksa dan lepas dari kebebasan apapun di bawah otoritas negara. Nah, seperti yang kita ketahui, ketika kita melakukan kejahatan, maka untuk sementara hak kita itu diambil oleh negara melalui itu tadi, dikurung di penjara atau di dalam BUI karena kita telah melakukan suatu kejahatan. Penjara ini merupakan sebuah institusi yang diciptakan untuk melakukan transformasi kriminal yang dilakukan oleh pelaku kejahatan agar menjadi warga negara yang baik. Seorang pelaku kejahatan yang berada di penjara akan mendapatkan intervensi sebuah pendidikan dari berbagai bidang sehingga mereka menjalani masa penebusannya. Diharapkan pelaku kejahatan dapat kembali hidup di tengah-tengah masyarakat nantinya ketika setelah melewati masa tahanannya. Sehingga penjara dapat menjadi tempat sekolah yang menjadikan mantan narapidana menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan lebih baik lagi. Itu harapan negara diadakannya penjara ini. Namun tidak jarang seorang penjahat yang tadinya di penjara bisa lebih jahat. Nah, itu kembali lagi tuntutan kita kepada yang berwenang bagaimana penjara itu dijadikan atau menjadikan penjahat itu menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai seperti pendapat masyarakat, wah ini penjahat, kebanyakan penjahat yang udah di penjara malah tambah jahat. Nah, itu kita harus singkirkan itu. Negara telah memikirkan hal tersebut dengan pertama mengubah kata penjara menjadi lembaga pemasyarakatan. Walaupun demikian, sayangnya tidak ada yang berubah signifikan, hanya berubah nama saja. Tetapi fungsi atau yang lainnya masih hampir sama dengan penjara yang dulu. Hanya saja sekarang mungkin lebih humanis, lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan di dalamnya seperti kegiatan kerohanian, konseling-konseling secara pribadi kepada penjahat-penjahat yang memang tanda kutip kakap nih. Karena kan dari konseling itu dapat dilihat bahwa seorang ini akan melakukan atau tidak melakukan kejahatan yang telah dilakukan nanti ketika keluar dari penjara. Lantas ada pertanyaan, mengapa sistem kepenjaraan diubah menjadi sistem pemasyarakatan? Nah, fungsi pemidanaan yang tadinya sebagai sistem pemenjaraan beralih menjadi sistem pemasyarakatan karena narapidana dianggap sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan secara khusus tetap harus diberikan hak-hak sebagai seorang narapidana selama berada dalam masa tahanan. Kalau dulu kan di penjara, fungsi penjara itu selain agar tahanannya jera, itu di situ dia disiksa juga kalau zaman dulu. Di era abad 19-an di Inggris itu seperti itu. Jadi tahanan itu tempat untuk menyiksa para penjahat kalau dulu. Tapi sekarang dirubah paradigma itu menjadi hal-hal yang lebih memanusiakan manusia. Seperti namanya itu dirubah menjadi lembaga pemasyarakatan. Karena isinya juga tidak menyiksa sebenarnya kalau sekarang. Tidak
sama seperti yang dulu. Kalau sekarang justru diberi pemahaman tentang agama, konseling-konseling ketika teman-teman napi nantinya keluar dari penjara, seperti apa berbaurnya. Bahkan diberikan pemahaman-pemahaman seni yang nantinya mungkin bisa dipakai ketika teman-teman narapidana keluar atau bebas. Baik teman-teman, begitu pemaparan saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Lapor, Ahli Hukum Jauhi Hukuman.